Alhamdulillah al-fatahil alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allumi wa ta'lim wa ja'ala ilma sababan najat wal fawzi bizulfa indal mulkil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadin ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali pengajian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di bulan Rabiul Akhir ini, malam ini sudah malam 29 Rabiul Awal. Nah, khusus untuk bulan Rabiul Akhir ini kita membaca manaqib ulama-ulama Banjar. Kebetulan kitab ini sudah tuntung pengenaknya kitabnya. Kitabnya ini hanya jadi cetak. Jadi semalam itu ulun diminta lawan kawan-kawan menulis manaqibnya ini asalnya bahasa Indonesia. Nah, jadi lawan kawan-kawan diminta menulis versi bahasa Arabnya. Ini hanya tuntung cetakannya nih. Hanya berapa penting di Banjar. Insyaallah selama bulan Rabiul Akhir ini kita membaca manaqib ulama-ulama Banjar. Yang pertama dulu, yang pertama adalah Kiai Haji Mahfuz Amin, muassis Ma'had Ibnul Amin Al-Islami Pamangkih. Walidal Muallim Al-Hajj Mahfuz Amin fi Lailati Isnain Salah sama Ishirin Rajab Am Alf wa Tis'imi'ah wa Arba'in wa Salasin Hijriyatan fi Qaryati Pamangkih. Tuan Guru Mahfuz Amin dilahirkan pada malam Senin 23 Rajab tahun 1334 Hijriyah atau Masehinya kurang lebih 1916 di Kampung Pamangkih. Daerah kecamatannya itu Labuan Amas Utara, Lau Muhafadzah Hulu Sungai Al-Wusta, Kabupaten Hulu Sungai Hulu Sungai Tengah. Waliduhu Al-Hajj Muhammad Ramli Amin wa walidatuhu Al-Hajjah Sobariyah. Ayah beliau bernama Muhammad Ramli Amin dan ibunda beliau Hajjah Sobariyah. Jadi bila nyepian lihat di Google, Tuan Guru Mahfuz Amin ini termasuk zuriat Datuk Lampayan. Anak Sidin ini ada yang mengajar di Alpalah. Kawan kami seangkatan itu ada ngarannya Ahmad Tijani. Di atas Ahmad Tijani ini seangkatan lawan Gurillah Muhammad Maidi. Pas menawani, tanya bukan Sidin ini tapi tahu ada aturan Datuk Lampayan. Ada kayak yang lain. Walahu samaniyatu asyqa, dan Tuan Guru Mahfuz Amin memiliki 8 saudara. Hum Abdul Aziz, Asnawi, Mahrum, Sobari, Halimi, Malihah, Rafiyah, wa Zuhdi. Nah, Zuhdi ini adalah pengarang kitab Tangga Ibadah yang waktu awal-awal kita pengajian, kitabnya masih ada tuh yang Arab Melayu. Nah, Haji Muhammad Zuhdi bin Muhammad Ramli. Nah, ini adik Haji Mahfuz Amin, pengarang kitab Tangga Ibadah yang Arab Melayu. Sidin ini sempat juga mengajar di Alpalah, lalu balik ke Pamangkih, membuka majelis di situ. Mungkin meninggal di sana. Tarabbal Muallim Al-Hajj Mahfuz Amin wa talaqqa ta'limahu fi bai'atin a'iliyah islamiyah. Tuan Guru Mahfuz Amin ini
tumbuh dan belajar di lingkungan keluarga yang islami. Itu mempengaruhi. Keluarga yang islami itu akan mempengaruhi kehidupan seorang anak, membantu. Wa fi nisa di samin umri takriban ta'allama ulumal Qur'an ala yadi walidihi. Umur 6 tahun, di umur Sidin itu kurang lebih 6 tahun, belajar ilmu Al-Qur'an dengan ayah beliau sendiri. Nah, ini tradisi Datuk Kelampaian ke anak cucu, modelnya melajari kasih itu. Dirasatahu ar-rasmiyah fi madrasah sya'biyah limuddati amain. Sidin asalnya belajar di sekolah resmi madrasah sya'biyah. Ini sekolah apa ngarannya nih? Sekolah di kampung tuh nah. Ini sekolah Belanda. Perpol School. Kurang lebih 2 tahun. Di Banua Kupang, Barabai. Wa mundu dzalikal hin ijtahada fi ta'lim az-zati wa ta'allama ulumul Qur'an ala yadi walidai. Dan saat itu juga beliau bujur-bujur belajar dengan orang tua beliau. Wa kadzalika ala yadil al-hajj mukhtar fi negara. Dan beliau juga belajar kepada guru mukhtar di negara. Memang di masa-masa itu negara ini termasuk banyak ulama-ulamanya. Artinya dalam lintasan zaman itu nah, tiap daerah itu bisa terkumpulan tuan gurunya, tapi bisa juga habis karena apa? Ya tuan gurunya habisan, kada menarusakan. Dahulu itu tempat menuntut ilmu, kemudian bisa hilangan. Di mana aja tuh bisa kayak itu, bisa berubah. Wa balagha adada zawjatihi 5 zawjat lakinnahu lam yu'addid az-zawjat abadan. Totalnya berarti lawan nang sarap bisa nih, istri beliau ada 5 orang. Kada kumpulan bang nih. Siti Aminah, Al-Hajjah Saudah, Adwiyah, Al-Hajjah Hamnah, Hajjah Siti Fatimah. Wa fi hawalai am alf wa tis'imi'ah wa samanin wa salasin, tahun 1938 Masehi. Ini berarti belum merdeka. 1938. Indama kana fir rabi'ati wal 20 min umri, takriban ketika umur beliau kurang lebih 24 tahun, ada faridatul haji wa makasa fi Makkahil Mukarramati salasa sanawat li ta'miqi ma'rifati ad-diniyah wa talabil ilm ala yadi adadin minal ulama'il masyhurin adannak. Lalu di umur itu, umur 24, ini tradisi ulama-ulama bahari kayak itu, naik haji selajur berdana di sana. Jadi di Mekah itu mulai zaman Datuk Kelampaian banglah kumpulan apa? Ulama seluruh dunia belajar mengajar. Nah, belajar mengajar, belajar alim sambil muka majelis. Di situ besaran alim. Guru mahpus kayak itu juga. Tulak haji selajur belajar di sana sekitar 3 tahun. Nah, belajar di sana. Di ta'miqi ma'rifati ad-diniyah wa talabil ilm ala yadi adadin minal ulama'il masyhurin adannak. Merumusnya tuh ini nah. Di sini tulak tahun 1908 itu biasanya ada angkatannya ulama-ulama lain. Kayaknya ada tahun berapa yang bulikan, rasanya ada yang di biografi ulama yang lain bulikan angkatan Sidin waktu di Makkah itu siapa-siapa. Amun Datuk Kelampaian kan angkatan Sidin bulikan dari bulikan Makkah itu Sidin. Lalu Abdul Wahab Bugis itu kawan Sidin tapi jadi Minanto. Lalu Syekh Abdurrahman Betawi Jakarta lawan
Syekh Abdul Somad Al-Falimbani Palembang, pengarang kitab Hidayatus Salikin. Wa kana yatmah ila tatwiril ma'rifati allati iktasabaha fil aradil muqaddasati fi ma ba'd fi masqati ra'si. Sidin semangat belajar. Memang tradisi ulama-ulama Bahari semangat belajar mana aja. Rumusnya pasti kayak itu. Bihimat belajar pagi, siang, malam gitu. Pagi belajar sini, siang banyak belajar. Summa ada ila watanihi fi as-samin Oktober sanatu alf wa tis'imi'ah wa wahidah wa arba'in. Nah, Sidin mulai ke kampung 8 Oktober 1941. Inilah masa-masa Jepang anak menjajah. Fi zarwatil harb al-alamiyah tsaniyah. Dan Sidin Bulik ini itu lagi musim Perang Dunia Kedua. Kana li awdha'il harb al-alamiyah tsaniyah ta'sirun 'ala tullab al-indonesiyin al-muqimin fi Makkahil Mukarramah. Perang Dunia Kedua itu mempengaruhi para penuntut ilmu yang ada di Mekah karena jangkauannya lebih luas kayak itu. Nah, negara Islam waktu itu yang Perang Dunia Kedua Turki koalisinya Jerman, Italia, Jepang itu sampai peta kasih itu iya juga. Sehingga mempengaruhi para pelajar di Mekah. Haitsu 'adal 'adidu minhum ila watanihim bima fi dzalika al-muallim al-hajj Mahfuz Amin. Nah, di antara yang maunya banyak yang terkena imbasnya dan mulihkan ke kampung. Nah, di antara yang mulik ini adalah Tuan Guru Mahfuz Amin. Wasalal muallim al-hajj Mahfuz Amin ila masqati ra'sih indama kanat. Dan Sidin boleh ke kampung pemangkeh saat pemerintahnya siapa? Juzur al-Hindiyah Syarqiyah al-Holandiyah, Hindia Belanda. Itu. Kan Sidin tulak ke Mekah tahun 1938. Itu pas Hindia Belanda umpat Piala Dunia pertama kali. Itu tahunnya tuh sama tuh. Jadi Indonesia waktu itu yang memerintah itu ngarannya Hindia Belanda. Itu lain orang Belanda seberatan ada juga orang Indonesia yang jadi pegawainya umpat memerintah. Nah itu. Cuma sistemnya sistem Belanda, ya Hindia Belanda. Mulai dari Jakarta, Kalsel ya juga. Karena kan tahun 1860 kurang lebih Kerajaan Banjar itu resmi ditutup Belanda. Nah, Belanda menguasai. Cuma berakhir perlawanan masyarakat Banjar, tepatnya Pangeran Saman anak Pangeran Antasari tahun 1905. Nah, itu berakhir. Nah, mbak itu udah otomatis Kalimantan Selatan benua ini jadi bagian negara Hindia Belanda. Itu. Nah, tahun 41 dan Tuan Guru Mahfuz Amin Bulik ini pemerintah kan Hindia Belanda. Tahun itu apa gerang? Tasta'iddu li muwajahati hujumil jaish al-Yabani. Itu siap-siap menghadapi tentara Jepang. Ini antara siap-siap atau kada siap. Karena Jepang itu menurut riwayat sebelum menguasai Indonesia, amun baca sejarah tahun 42 itu Jepang itu sampai di Balikpapan. Lalu Belanda menyerahkan se-Indonesiaan gasan Jepang. Nah, sebujurannya Jepang itu sebelum tahun 42 sudah menyebar mata-matanya di Indonesia nih, termasuk daerah Banjarmasin. Ya kan amun di peta itu Jepang, Kalimantan, Anyar Jawa. Jadi Kalimantan itu teparat.
Makanya sampai itu dulu di daerah Balikpapan. Jepang itu sudah hambur mata-mata dah. Ya kan Jepang nih mungkin kita tahu ini mirip Cina juga matanya mina sipit-sipit. Sampai nama jual kacamata ya. Nah, itu bilang Intel bon Jepang bon perwira. Bahari itu. Sudah wa wusulihi ila qaryati Pamangkih. Cuma sidin ya beli kampung lah tuh. Ba'da waqtin qasirin min inzalil jaysh al-Jabani wa fi ajwa'i nidai sya'b wa fi ajwa'i nidai sya'bil al-Indonesi min ajli istiqlal. Nah, ringkasnya ini pas sidin sampai ke kampung itu pas Jepang yang menguasai Indonesia, menjajah Jepang. Nah, itu mulai dah. Wa fi dhilli hadhil ajwa' sya'bah, dan di masa-masa yang sulit Jepang itu kan dasar lagi masa-masa sulit kita, karena Jepang itu menyuruh kita jadi lumbung. Jepang ini kan anaknya 4 perang dunia gitu, gasan barasnya duitnya, nah tuh mamili di Indonesia. Dhallal muallim al-Hajj Mahfuz Amin samidan fi adai risalati. Walaupun masa sulit ngalih kehidupan, Sidin tetap mengajar, tetap menyebarkan ilmu. Wah, ini pahalanya gel benar nih masa itu. Alih itu wahya tatwir wa nasyar ta'limid din al-islami. Pokoknya mengembangkan agama Islam. Wa tahta qiyadatihi najaha sukanu qaryati Pamangkih fi ta'sis Ma'had Ibn al-Amin al-Islami. Nah, dengan perjuangan itu panjang bang kisahnya. Ini ada yang manakib khusus Tuan Guru Mahfuz Amin nih. Buan kampung membantui juga. Berhasil membangun pesantren Ibnul Amin Pamangkih tahun fi ahada asyar Mayu am alf watis imi'ah wa zamanin wa khamsin miladiyatan fil qaryah. Tahun 1958 itu berhasil membangun pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih. Wa hadhihi juhuduhu bid'a min adadin minal ulama wa qadatil mujtama, dan ulama-ulama situ, guru-guru di situ membantui juga, masyarakat membantui juga. Ya rumusnya kayak itu, tuan guru di kampung, orang situ membantui, nah kayak itu. Bima fi dzalika Tuan Guru Abdul Majid wa Ramli wa Umar wa Mukhtar wa Rustum wa Afandi wa ghairuhum. Orang-orangnya fi bidayatihi kana hadzal ma'had al-islami la yahduruhu siwa 17 taliban faqat. Jadi di awal-awalnya di pesantren mana aja lah, kurangnya 17 ikung aja, 17 ikung. Walakin ba'da an tamma bina'u far'il ma'had al-mukhassas lil banat fi am alf wa tis'imi'ah wa khamsin wa sab'in. Tapi ketika selesai pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih lil banat untuk perempuan, gesan putrinya untuk santriwati tahun 75, asbaha adadut talabah fi ma'hadil Ibnul Amin al-Islami hadza bil alaf. Nah, mulai melonjak naiknya pas pesantren putri dibuka. Oh, banyak orangnya. Wa min hadzal ma'had al-islami tamma saqlut talaba hatta najahu fi an yasbahu qadatal mujtama' khasatan fil majalid dini. Nah, pesantren ini jadi corong, jadi pengarahnya nih, tempat pengkaderan ulama-ulama di wadah kita, alumni Pak Pamangkih, karena memang ini tempatnya menuntut ilmu, menghasilkan para ulama. Banyak ulama-ulama yang alumni pesantren ini ya. Nah, ini perjuangannya panjang dan kada 1-2 orang, banyak yang terlibat. Nah, ini yang ngarannya amal jariyah. Kalau yang menyumbang duit sedekah jariyah berarti. Yang majar
ilmin yuntafau bihi, ilmu yang bermanfaat. Pasti ada sudah. Amun yang tukang begawi pangnya ilmu kan ada tukang begawi ya juga lah, iya juga termasuk bagian daripada amal jariyah pondok pesantren ini itu. Kiai Mahfuz Amin, murid Sidin, murid ini bisa pesantren pulang, banyak dah. Lam yu'raf faqat ka syakhsiyatin assasa Ma'had Ibn al-Amin al-Islami fi Pamangki. Bal inna ahada ashkal ihtimamihi bil madaris al-ammah luhidha aidan indama asbaha raidan fi insya' madrasah sya'biyah fi masqati ra'sih Pamangki wallati tamma ta'mimuha lahiqan min qibalil hukumah. Sidin ini juga sebujurannya selain membangun Ibnul Amin, ada juga membangun sekolah di daerah sana, membantui. Artinya Sidin dasar peduli pendidikan, at-tarbiyah al-islamiyah, peduli pendidikan. Datuk Kalampayan waktu hanyar bulek ke Banua di dalam pagar, dia juga mau urusi pendidikan. Nya ulama tuh bulek pendidikan tuh, mulai orang pintar. Wa qad qama bidzalika li'annahu kana min asab al-husul ala madrasatin fi qaryati Adzanaq. Kenapa gerang Sidin membantu mulai sekolah juga? Karena memang di kampung Sidin itu ngalih sekolahan. Nah, bari dasar ngalih sekolah. Wa hatta law kanat hunaka madrasah fa inna dzalika kana yani adhhab ila qaryatin ukhra ba'idatun jiddan. Jadi kenapa jadi di Pamangki Sidin perlu membantu mulai sekolahan? Karena sekolahnya jauh-jauh. Bahari kan dasarnya itu kadang tiap kampung kan ada sekolahan, itu sekolah. Nah, Tufil muallim al-Hajj Mahfuz Amin wa intaqala ila rahmatillahi fi al-wahid wa ishrin Mayu am 1995 miladiyatan al-muwafiq al-wahid wa ishrin Dzulhijjah am 1415 hijriyatan. Tuan Guru Mahfuz Amin meninggal, bahasa Arabnya lah intaqala ila rahmatillah. Intaqala itu artinya berpindah ke rahmat Allah. Amun diterjemahkan apa? Berpulang ke rahmatullah. Itu intaqala ila rahmatillah. Ini sekaligus doa sebujurnya, mendoakan siapa saja kan. Sidin meninggal bulan Mei 1995 atau bertepatan 21 Zulhijjah 1415 Hijriah. 21 Zulhijjah 1415 Hijriah. Bulan Zulhijjah berarti meninggalnya. Wa dufina jismanuhu rahimahullah fil maqbarah al-amah fi Pamangkih. Muqata'ah Labuan Amas Asy-Syamaliyah Muhafadzah Hulu Sungai Al-Wusta. Sidin dikuburkan sebagaimana kita ketahui di pekuburan umum Pamangkih. Kalaunya dahulu memang kada ditandai carina. Menuh ini sudah orang situ sudah ditandai dah. Nyaman dah anak ziarah bertanda dah. Dulu kada bertanda, paksa mencari melihat. Mau kada bisa ziarah, insyaallah kada dapat. Hari ini sudah nyaman. Bisa dah. Belum mau lihat. Belum lagi. Sedikit lagi berarti. Nah, selanjutnya ulama berikutnya adalah pendiri pesantren berikutnya Muhammad Tsani, Kiai Haji Muhammad Tsani. Wulida Syekh Muhammad Tsani fi am Nazallah. Ya. Wulida Syekh Muhammad Tsani fi am 1995
wa thamaniyata asyar. Selanjutnya adalah Kiai Haji Muhammad Sane, lahir 1918 di Alabiu, Hulu Sungai Utara. Kalau Tuan Guru Mahfuz Amin di Pamangke Hulu Sungai Tengah, ini kita bergeser ke Hulu Sungai Utara. Kayak apa sih Din? Kayak apa rekam jejak Sidin menuntut ilmu, insyaallah karena di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.